Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang belajar hemat dari orang-orang super kaya. Baru-baru ini, Forbes, majalah ekonomi bisnis dan finansial dari Amerika, merilis The Real Time Billionaire List yang memuat daftar orang-orang terkaya dari seluruh dunia, termasuk di Indonesia, pada tahun 2021 yang lalu. Kalau kita amati dari nama-nama yang dirilis tersebut, sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu tidak berubah banyak. Mungkin hanya ada 1-2 nama baru yang muncul. Sebagian besar hanya berubah urutannya saja. Ini artinya orang-orang kaya ya tetap kaya, dan itu berlangsung belasan bahkan puluhan tahun, kecuali mereka mati digantikan orang lain atau generasi selanjutnya. Cerita mengenai perilaku orang-orang super kaya ini selalu menarik bagi publik yang pada dasarnya memang kepo. Namun lebih dari itu, publik juga menghubungkan perilaku yang nampak dengan rahasia kesuksesan mereka. Sebenarnya tidak salah mengamati perilaku orang-orang super kaya dan menjadikannya sebagai pedoman bagi kita dalam berperilaku agar suatu saat kita sukses seperti orang-orang super kaya ini. Namun seringkali kita mendengar, namun tidak mengerti, dan kita melihat, namun tidak menganggap. Ini terjadi karena kita hanya mengetahui permukaannya saja, hanya melihat puncak gunung es, tanpa memahami mindset atau apa yang tidak terlihat di permukaan. Sebagai contoh, Warren Buffett punya uang lebih dari 68 miliar dolar atau sekitar 900 triliun rupiah. Namun rumahnya tetap rumah lama yang dia beli di tahun 1958 seharga 500 juta rupiah. Contoh lain, Mark Zuckerberg yang memiliki kekayaan 51,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kekayaan sebesar itu, semestinya dia membeli mobil super mewah yang paling mahal harganya. Namun kenyataannya Zuckerberg hanya membeli mobil Volkswagen yang termasuk mobil sejuta umat di Amerika Serikat. Selain tidak harus memiliki barang-barang yang mewah, orang-orang super kaya ini juga tampil sederhana, termasuk baju yang dipakai. Sebagai contoh, Steve Jobs selalu memakai t-shirt hitam kemana-mana, dan juga Zuckerberg yang hanya pakai kaos oblong abu-abu dan juga celana jeans. Di dalam negeri juga banyak cerita serupa. Sebut saja orang paling kaya di Indonesia yang juga bos BCA dan Jarum, masih mau makan tahu pong di warung kecil dan sederhana. Orang-orang super kaya ini sebenarnya mampu membeli kenikmatan hidup, misalnya dengan jalan-jalan keliling dunia, naik pesawat jet pribadi, kapal pesiar mewah, membeli pulau pribadi, makan makanan paling enak dan mahal setiap hari, memakai pakaian yang paling bagus dan mahal, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka justru tetap sederhana dan tetap berhemat, dan memperhitungkan setiap sen yang mereka belanjakan, dan sepertinya tidak punya gengsi, padahal dengan kekayaan yang mereka miliki saat ini, jelas tidak akan habis dibelanjakan sampai 7 turunan. Mengapa mereka tidak menghabiskan sisa hidupnya untuk bersenang-senang atau menikmati hidup? Apa sebenarnya yang mereka cari dalam sisa hidup mereka? Pertama, karena proses untuk menjadi kaya, bahkan super kaya, tentu saja tidak mudah. Butuh tekad dan kemauan yang keras, serta disiplin yang luar biasa, agar mereka bisa seperti saat ini. Disiplin yang luar biasa ini akhirnya membentuk sebuah kebiasaan yang mendarah daging, sehingga tidak mudah dipisahkan lagi. Itulah mindset dan jalan hidup orang-orang super kaya. Disiplin di sini adalah hidup dengan seefisien mungkin, atau bila menyangkut keuangan, hidup sehemat mungkin. Dan ini dimulai dari hal-hal kecil atau kebutuhan dasar seperti papan, pangan, dan sandang. Mereka sudah terbiasa dengan rumah kecil mereka dan merasa nyaman tinggal di sana. Mereka terbiasa makan seadanya dan secukupnya, yang penting menyehatkan. Mereka memakai baju yang sederhana dan itu saja. Singkat kata, mereka memang seperti yang diberitakan oleh media massa tadi, baik itu Warren Buffett, Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Michael Hartono, dan lainnya. Karena sudah mendarah daging dan nyaman dengan kebiasaan mereka selama ini, untuk apa mereka berubah? Mereka sudah masuk ke zona nyaman yang mereka desain dalam pikiran mereka sendiri. Dengan kata lain, pikiran mereka sudah memprogram bahwa mereka akan bahagia bila mereka melakukan sesuatu yang efisien, hemat, dan sederhana yang selama ini mereka lakukan. Justru mereka akan stres sendiri bila mana mereka bertindak boros atau menghambur-hamburkan uang mereka sendiri. Itulah kenapa mereka tidak memanjakan dirinya dengan rumah mewah, mobil mewah, baju mahal, dan lain sebagainya. Itu semua tidak akan dapat membahagiakan mereka. Setidaknya, pikiran mereka akan menolak apa yang tidak sesuai dengan apa yang sudah terprogram dalam pikiran mereka sejak dulu. Apa yang ada di dalam pikiran atau alam bawah sadar yang tidak terlihat terkadang memang sulit dipahami oleh orang lain, khususnya bagi mereka yang tidak sefrekuensi atau berbeda mindset. Mindset yang sangat kuat
terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran selama rentang waktu dan panjang dalam perjalanan ketika mereka memulai bisnis dari nol dengan segala kesulitan dan rintangan yang ada. Kedua, karena bagi orang-orang super kaya ini, bekerja adalah hobi. Mereka menikmati segala lika-liku serta tantangan dalam dunia usaha. Dengan bekerja dan menjalani bisnis, mereka merasakan sebuah kepuasan dan kebahagiaan. Sama seperti orang yang hobi memancing, mereka sangat menikmati proses. Disitulah sumber kepuasan dan kebahagiaan seorang pemancing. Pernah dalam sebuah wawancara di podcast, seorang crazy rich dari generasi baby boomers ditanya apa hobinya. Dia menjawab bahwa hobinya adalah yang paling utama, adalah bekerja dan bekerja. Oleh karena itu, bekerja berjam-jam setiap hari, termasuk akhir pekan dan hari libur, adalah hal yang menyenangkan dan dinikmati sebagai sebuah hobi. Bahkan pada saat sedang sakit pun dia hanya istirahat sebentar dan bekerja lagi. Jadi inilah alasan kenapa orang-orang super kaya tetap bekerja meskipun mereka sudah memiliki harta yang berlimpah. Hobi mereka bukan jalan-jalan keliling dunia atau bersantai-santai menikmati hidup, tetapi hobi mereka adalah bekerja. Mungkin bagi kita, kedengarannya aneh, namun kenyataannya mereka menikmati setiap proses pekerjaan sebagai sebuah kesenangan atau hobi, atau mungkin seperti main game. Ketiga, karena orang-orang super kaya ini ibarat benih terbaik yang jatuh di tanah yang subur, sehingga mereka bisa berkembang secara maksimal. Orang-orang super kaya ini merupakan orang yang hebat, memiliki keunggulan, mempunyai talenta yang luar biasa, mempunyai kelebihan dibanding rata-rata orang biasa. Dan mereka adalah orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat, sehingga perkembangannya sangat eksponensial, berlipat ganda dibanding yang lainnya. Hal yang terakhir inilah yang tidak bisa ditiru, dan orang-orang seperti ini jumlahnya sangat amat sedikit. Ini mungkin yang disebut dengan faktor X, yang berbeda bagi tiap orang. Demikian 3 alasan mengapa orang-orang super kaya tetap rajin bekerja, berhemat luar biasa, dibanding dengan kekayaan yang mereka miliki. Hidup sederhana dan tidak mengenal gengsi dan mungkin tidak terlalu peduli terhadap penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang dapat kita lakukan adalah bertumbuh semaksimal mungkin dengan talenta yang sudah dianugerahkan pada kita. Besar atau kecil bukan masalah. Terus mau belajar, beradaptasi, dan terus berjuang meskipun kita jatuh di tanah yang tandus, gersang, atau di bebatuan. Lakukan yang terbaik dan jangan pernah menyerah, karena itulah bagian yang harus kita kerjakan. Dan selebihnya kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.